Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat berjamaah, para santri melanjutkan kegiatan belajar Al-Quran Braille yang dipandu oleh MC. Yang kami hormati Bapak Ketua Peduli Kota Batu, yang kami hormati para tim instruktur, yang kami hormati para peserta diklat Al-Quran Braille yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada siang hari ini masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat beserta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya, yang mencintai kita sebagai umatnya. Baik, sebelum acara ini kita mulai, alangkah baiknya marilah kita membacakan suratul Fatihah terlebih dahulu. Semoga acara ini dari awal hingga akhir nanti dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum menginjak acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sarang-sarang. Astaghfirullah
Untuk acara selanjutnya silakan kepada tim instruktur. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Petuni kita, Bapak Edi Burdan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sambutan Ketua DPC Pertuni Kota Batu Bapak Edi Nur Cahyo dan tausiah dari instruktur Diklat Al-Quran Braille Ustadz Iro. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada yang terhormat seluruh peserta Diklat Al-Quran Braille baik hari Rabu maupun hari Kamis di Musola Baitul Mutaqim, kepada yang terhormat jajaran pengurus Musola Baitul Mutaqim, kepada yang terhormat instruktur Diklat Al-Quran Braille Ustadz Irul dan Ustadzah Firda, kepada yang terhormat sahabat mitra bakti, para wali santri yang selalu saya banggakan. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita senantiasa sampai detik ini masih diberi kenikmatan, kesempatan yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa menuntut ilmu tentang Al-Quran Braille di majelis ini. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau selalu memperjuangkan agama Islam bersama sanak saudara, famili, keluarga dan handaitulan untuk memperjuangkan agama Islam. Tentunya kita selalu mengharapkan syafaat beliau di Qiyamul Qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada peserta para santri, wali santri yang bisa hadir di sini atas undangan kemarin yang telah saya share di grup masing-masing. Mudah-mudahan langkah niat baik kita dari rumah selalu diijabahi dan diridhoi oleh Allah SWT untuk menuntut ilmu di majelis ini. Tentunya kita selalu mengharapkan bagaimana perjalanan hidup yang baik untuk kita semua di dalam menurut Al-Quran. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur baik lembaga maupun perseorangan yang selalu memberi support, yang selalu memberi pembinaan, yang selalu memberi kesempatan kita para teman-teman dari Pertuni Batu untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan para instruktur yang telah memberikan ilmu kepada kita sebagai santri dari DPC Pertuni Batu tentunya selalu mendapatkan ilmu yang baru, selalu mendapatkan bimbingan ridho dari Allah SWT, dan tentunya diberi kesehatan lahir batin karena perjuangan beliau berdua sangat luar biasa untuk menuntun kita di dalam belajar Al-Quran Braille. Terima kasih kepada pengurus dari Musola Baitul Mutaqim yang selalu memberi tempat dan waktu kepada kita untuk menuntut ilmu tentang Al-Quran Braille. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada tim instruktur. Waktu dari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anaknya lapar ini palingnya. Ada yang jawab Wahyu, dengar Anggita Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Para jamaah sekalian, seluruh peserta diklat Al-Quran Braille, pengurus DPC dan Dewas Cap, Pertuni Kota Batu, rekan instruktur, para wali santri, para relawan mitra bakti, jajaran takmir musalla, dan juga seluruh yang terlibat di dalam kegiatan yang selalu kita nantikan dan semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mat. Segala puji bagi Allah atas segala hal dan kenikmatannya. Alhamdulillah atas kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita semuanya hari ini pun juga diberikan kenikmatan iman Islam, kenikmatan sehat, kenikmatan sempat, kenikmatan diberikan oleh Allah udara segar, kenikmatan diberikan oleh Allah kesempatan untuk sholat zuhur dengan berupaya sesempurna mungkin. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah mencontohkan perilaku baik, karena beliaulah yang telah mencontohkan contoh-contoh yang baik, contoh terbaik dari segala contoh, perilaku terbaik dari segala perilaku yang sepatutnya lah kita sebagai umat muslim berupaya untuk meniru, yang sepatutnya kita sebagai umat Islam berusaha sekuat tenaga untuk minimal mengikuti jejak beliau. Kalau kita itu kadang-kadang kita kok dipadaan karo Rasulullah yang tidak bisa gitu kan. Paling tidak kita itu mencontoh sekuat kita bagaimana Rasulullah itu menjalani kehidupan. Paling tidak kita mencontoh sekuat tenaga kita bagaimana Rasulullah itu mendekatkan diri kepada Allah. Jaminannya beliau itu jaminan surga, tetapi beliau ibadahnya sampai kakinya itu bengkak. Lawang kita surga yuk gak mampu, Rasulullah yuk adoh, kenal zamannya Rasulullah kita berbelas-belas abad baru lahir, surga yuk durung mesti, tetapi kadang-kadang kita itu ngalang-alai yang dijamin ke surga. Wow, kauruan surga yang dijamin surga itu kita Rasulullah. Rasulullah harusnya ibadah kita itu lebih karu-karuan giatnya daripada Rasulullah. Atau kalau tidak gitu ya minimal mencontoh apa yang Rasulullah lakukan. Nah dari situlah kita berdoa semoga kita semuanya menjadi umat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini kita dikumpulkan Rabu dan Kamis, diundang oleh Ahmad Syihab Athaillah, diundang oleh keluarga besarnya Abi dan Umi. Alhamdulillah kita semuanya berkumpul. Kalau berkumpul ini berarti besok libur ya Kamis berarti ya. Tak kira masuk lagi. Oh enggak. Yang Rabu juga libur. Oh tak kira masuk juga. Kira 2 kali gitu loh. Ya, senangnya ini pun. Ibu bapak yang saya hormati, anak-anak sekalian, saya akan membawakan sebuah tema. Berbaik-baiklah kepada orang tua, baik yang sudah tiada maupun yang masih ada. Rasulullah itu pernah mengatakan, siapa yang engkau hormati, Rasulullah itu 3 kali mengatakan ibu atau ummi wa abi. Ibu dan bapak. Apa maksudnya di sini? Di sini ada makna rahasia, ada makna yang sangat
mendalam, wonten peristiwa yang sangat menakjubkan kalau kita kembali lagi atau kalau kita mengingat kenapa Rasulullah memunculkan nama orang tua, terutama ibu, dan tidak mengesampingkan bapak, karena saking dahsyatnya pengabdian atau saking dahsyatnya orang tua kita menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah berupa kita sebagai anak. Orang tua itu mati-matian memperjuangkan kehidupan kita dari kita kecil hingga kita besar. Lahir, ayah kita tidak karu-karuan pun nang mantingnya untuk mencarikan nafkah. Jangan yang sudah jadi orang tua mungkin merasakan bagaimana belan-belani biar bisa beli susunya anak, bagaimana belan-belani operasi biayanya sekian ya, meskipun kita tidak punya uang. Wes pokoknya ya dulu, tanda tangan dok, operasi ya. Dari situlah ibu juga berjuang bagaimana susah payahnya dengan yang jadi ibu pernah tahu melahirkan anak gimana susahnya. Bagaimana kita itu dilahirkan dengan susah payah. Mau operasi iya pokoknya anak saya selamat, tidak pernah bilang pokoknya saya selamat. Bilangnya pasti pokoknya anak saya selamat, sampai rela mengorbankan nyawanya untuk demi kita terlahir di dunia ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dari segi hal kecil yang sangat kadang-kadang kita itu lalai, bukan lupa tetapi kita itu sengaja melupakan itu. Terbukti kesengajaan kita adalah masih banyak di antara kita, baik yang anak-anak maupun yang sudah remaja maupun yang sudah dewasa, tidak menghiraukan apa yang orang tua kita katakan. Ada orang tua kita tidak bisa lahir. Dan ada orang tua kita tidak bisa terlahir di sini, jenengan tidak bisa menghirup udara segar ini. Kalau tidak ada ibu, kita mau lahir lewat mana? Siapa yang membawa kita ke sana kemari? Dibawa pengajian, dibawa kerja, dibawa ke sawah, dibawa kemana dengan berat. Kalau itu tidak jasa orang tua kita. Siapa yang menyekolahkan kita hingga kita tumbuh dewasa, merawat kita hingga kita besar, menafkahi kita hingga tidak tahu siang dan malam, kalau itu tidak ayah kita. Makanya sering dikatakan bahwa ridha Allah adalah ridhonya orang tua. Ridha Allah ridha walidain. Apa tulisannya? Suhtullah suhtul walidain. Dan murkanya Allah itu ya murkanya orang tua. Makanya orang Jawa benar kalau mengatakan itu orang tua adalah pangeran katon. Orang tua adalah perwujudan dari bagaimana kita mengabdi yang bisa dilihat. Kalau Allah itu gaib, kalau orang tua itu terlihat. Dan kalau orang tua kita nggak ridho, maka Allah juga tidak ridho. Itu yang poin penting. Sehingga kita, baik yang masih anak-anak, mengharap doa orang tua itu menjadi poin yang sangat penting. Mengharap doa orang tua, berpamitan kepada orang tua jika berangkat sekolah, mencium tangannya jika masih ada, itu sangat penting. Bayangkan kalau orang tuanya sudah tidak ada, maka pengabdian apa yang bisa kita lakukan selain mendoakannya? Karena doa yang tidak tertolak adalah doa walad soleh, doa anak yang soleh-solehah, doa anak yang baik. Makanya kita semuanya, para jamaah sekalian yang masih ada orang tuanya, marilah kita rawat orang tua kita. Marilah kita utamakan, kita prioritaskan orang tua kita. Ada yang bilang bahwa kalau sudah menikah itu dipek suaminya sehingga ridhonya suami. Memang seperti itu, tetapi masa kita melupakan bahwa sebelum ada suami itu orang tua menjadi orang yang pertama kali menangis kalau kita itu diolok oleh orang lain. Nah itu gak ketok, yang nangis bukan kita tapi orang tua kita. Woi Gus, gak ketok repoti. Yang nangis bukan kita duluan, tapi orang tua kita. Berebes milih Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu apa alasan kita untuk kita tidak merawat orang tua kita? Apa alasan kita untuk kita semuanya tidak berbakti kepada orang tua? Dan dahsyatnya orang yang berbakti kepada orang tua, dari kecil hingga besarnya Allah akan mudahkan segala apa yang ingin dicita-citakan. Allah akan mudahkan segala apa yang telah dicita-citakan, yang kita cita-citakan.
Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mungkin barangkali saat ini bahkan kita kalau disuruh membalas, saya pun kalau disuruh membalas pengabdian orang tua, tidak ada seujung kukunya. Orang tua telah melahirkan, membesarkan, tahu anaknya tidak bisa melihat, mengobatkan, mengikhtiarkan, dibawa ke medis, dibawa kemanapun. Kemudian waktunya besar disekolahkan, sekolah kemudian di perguruan tinggi kan, kemudian sampai sekarang. Kalau kita mau membalas, saya sampai tidak bisa ngomong. Lantas apa yang bisa kita bilang kalau kita sudah membalas kebaikan itu? Tidak ada seujung kukunya kebaikan kita itu kalau kita membalas kebaikan orang tua. Tidak ada 1%-nya kalau kita dibandingkan kebaikannya orang tua yang kayak gitu. Apapun wujud perilakunya sekarang itu adalah orang tua kita. Apalagi yang sudah tiada. Jika kemarin masih belum sempat membahagiakan, jika kemarin yang belum sempat menyenangkan hatinya, jika kemarin masih belum sempat membawanya jalan-jalan, membawanya makan bersama-sama, membawanya senang-senang, maka doakanlah. Maka insya Allah doa itu tidak akan tertolak. Seperti halnya apa yang sering kita baca, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa kami dan dosa kedua orang tua kami seperti halnya. Ini padahal di ayat, Pak. Ini di ayat. Di ayat itu Allah nerangkan sampai segitu detailnya. Seperti halnya mereka merawatku dari waktu kecil. Itu ayat Quran. Maka Allah pun bersaksi bahwa orang tua kita itu merawat kita dari kecil kita. Bahkan dari kita di dalam kandungan sudah dirawat, sudah diberikan nutrisi yang terbaik, sudah diberikan. Kalau zaman dulu mungkin beberapa ramuan tradisional yang terbaik agar anaknya sehat, agar anaknya kuat. Kalau misalnya kita ada sakit yang pasti orang tua ngomong, ya Allah saya saja yang sakit, jangan anak saya. Itu mesti. Saya dulu sampai mau diganti satu matanya ibu tetapi tidak bisa. Nah, itu perjuangan orang tua. Kadang-kadang orang tua kita itu sok lalai. Apalagi kita yang sudah jauh, kita yang sudah tidak sama-sama dengan orang tua. Kita tuh kadang-kadang lalai. Kirimkan Fatihah untuknya setiap satu kali sholat. Minimal itu yang bisa kita lakukan jika sudah tiada. Jika masih ada, sempatkan waktu kita, sempatkan rezeki kita, luangkan rezeki kita untuk selalu menengoknya, menengok senyumnya. Itu adalah hal yang terbaik. Maka kita oleh Allah diberikan keridhaan karena orang tua ridho dengan apa yang kita lakukan. Maka jika orang tua kita tidak ridho, maka Allah pun tidak ridho dengan apa yang kita lakukan. Jika orang tua kita murka, maka Allah pun ikut murka. Maka dari itu banyak sekali halal ayat yang telah disampaikan di dalam Al-Quran. Wala taqul lahuma uffiu. Jangankan kok kita berkata yang keras. Kita berkata uff kepada orang tua saja tidak baik. Kita berkata wah, kalau bahasa saya itu sudah tidak baik. Apalagi kita berkata yang lebih dari itu. Apalagi kalau kita berkata sampai melukai hatinya. Maka apa yang kita abdikan sebagai anak, apakah itu yang dinamakan pengabdian kita sebagai anak? Jelas tidak, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kita itu ngabdi itu tidak mahal. Ngomong halus, ngomong nyeneng kepada orang tua itu ngabdi sudah. Orang tua tidak minta apa-apa sudah. Apalagi yang sudah tidak ada, mesti mintanya didoakan. Mesti rindunya rindu didoakan. Mesti makamnya itu ketika kita doakan, maka di dalam alam barzahnya akan bercahaya. Itu saja yang diminta. Sekarang kita bahas materi. Andaikan kita kalkulasi, kita hitung berapa biaya orang tua membesarkan kita tidak mampu untuk mengganti. Itu cuma biaya, belum yang lain. Belum jerih payahnya, belum kasih sayangnya yang tidak ternilai dengan rupiah sepeser pun. Maka dari itu Bapak Ibu, saya berpesan kepada diri saya sendiri yang sampai saat ini masih jauh dari kata-kata mengabdi. Saya berpesan kepada jamaah sekalian yang mungkin saat ini masih punya kesempatan untuk mengabdi. Mungkin yang saat ini masih orang tuanya ada, mungkin saat ini orang tuanya sudah tidak ada, maka Bu, Pak, tidak ada kata terlambat. Boten wonten kata telat. Untuk kita memohon maaf atas segala kesalahan kita, untuk kita mendoakannya agar alam kuburnya diterangkan oleh Allah,
agar alam barzahnya diberikan cahaya oleh Allah. Apalagi Bu Pak yang diharapkan oleh orang tua selain doa anak-anaknya. Apalagi sudah tidak ada. Di alam barzah apa yang dirindukan? Pujiannya ilzam setiap kali habis sholat asar, saben malam Jumat. Nah itu ahli kubur mulai nang omah. Nah, siapa itu orang tua kita? Apakah kita layak kalau kita berebut waris? Apakah kita layak kalau kita cuma berebut hal yang tidak penting di dunia yang nanti kita mati, kita tinggal? Kalau kita meninggal itu kita tinggal, kita tidak bawa apa-apa Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bawa apa-apa. Sakit di makam kalau kita masih congkak gara-gara waris. Maka dari itu, mari kesempatan ini kita pergunakan sebelum kita yang diambil oleh Allah. Kalau kita sudah diambil, apa pengabdian kita? Kita tidak ada pengabdian, kita sudah tidak ada. Sebelum kita dipanggil oleh Allah, sebelum kita diwafatkan oleh Allah, sebelum ajal menghampiri kita, kita sempatkan kita mengabdi, baik orang tua kita yang masih ada maupun tidak ada. Jangan sekali-kali dibantah, Bu Pak. Saya merasakan sendiri. Saya bisa sampai saat ini gara-gara orang tua. Saya bisa sampai ngobrol di depan jenengan tidak apa gara-gara doa orang tua. Yang setiap kali saya mau ngajar mesti minta doanya. Yang setiap kali saya mau taklim mesti minta doanya. Yang setiap harinya saya mesti menghubungi. Saya tidak mau kalah, orang tua tetap ada prioritas. Dan itu saya jelaskan kepada istri saya. Mari kita sama-sama memperbaiki hubungan baik kita dengan orang tua. Tidak ada kata terlambat Pak Bu. Tidak ada kata telat. Tidak ada kata sia-sia. Meskipun orang tua kita sudah tidak ada, maka doa itu yang diharapkan. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Dan semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita lakukan orang tua kita juga ridho terhadap apapun yang kita lakukan. Dan semoga orang tua kita tidak murka kepada kita, tidak benci terhadap kita. Maka kebencian orang tua itu adalah kebencian Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, sedikit kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita menjadi anak-anak yang terbaik. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang terbaik. Semoga kita menjadi anak yang sampai orang tua kita meninggal dianggap dan merasa orang tua kita bahwa kita anak yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau berdoa bingung apa doa yang kita bisa panjatkan? Yang pertama Fatihah. Fatihah kepada orang tua kita. Kirimkan baik yang kalau masih hidup, tapi jiwa jasadnya ada jasadnya juga yang masih hidup. Kalau sudah meninggal, ruhnya. Kemudian kalau mau membaca surah, kalau mau yasin, hafal yasin baca yasin. Tapi kalau tidak hafal Fatihahnya itu Pak Habib sudah lebih dari cukup. Sekuat kita, semampu kita, minim 1 kali setiap sholat itu minim sudah. Apalagi orang tuanya sudah di alam barzah, itu sangat berguna Fatihah itu. Dan jangan lupa Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, atau rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu penting karena kita mohon ampun selain dosa kita juga dosa kedua orang tua kita. Allahu a'lam. Ada lagi jasati, ruhi wal jasati. Kalau masih ada orang tuanya, jadi ruh dan jasadnya ya ila ruhi wal jasadi, karena masih ada jasad, karena masih hidup. Ada lagi Ibu? Sahabat? Baik, demikian. Semoga pulang kita bisa langsung praktekkan di orang tua kita masing-masing. Doa khusus untuk keluarga besar Ahmad Shihab yang telah berbagi kepada para santri di Klat Al-Quran Braille dipimpin oleh Ustadz Irul. Saya syukuran dari beliau yang ingin tasyakuran kepada seluruh peserta di Klat Al-Quran Braille. Jadi kita doakan semoga beliau beserta keluarga diberikan oleh Allah rezeki yang berkah. Diberikan rezeki yang manfaat. Diberikan kesehatan, sehat walafiat. Serta diberikan kemudahan dalam segala urusannya dan diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'alim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shakaratil maut wan najata minan nar wal afwa'i 'inda al-hisab. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لقد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau serta keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan doa khatmil Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya kita tuh mendoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Azan Allah ya kum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa mat'aha akhraja minha Hamzah itu ulangi. So, Mami, pakai nanti dulu sambil ditampilkan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk kemajuan DPC Pertuni Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.